Karena yang sebenarnya harus takut tuh mereka, bukan kita. Jadi yang harusnya tuh takut tuh DC pada kita, bukan kita yang takut sama debt collector. Kalian perlu ketahui bahwasannya semua debt collector yang datang ke rumah kalian tidak ada satupun yang memiliki dokumen yang lengkap kayak surat tugas yang tertuju benar-benar buat kita yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Ulas Pinjol, ketemu lagi bersama saya di HR YouTube channel. Di video kesempatan kali ini saya akan membahas updatean resiko gagal bayar di pinjaman online 2022. Tentunya ini updatean bulan Juli ya, jadi akhir bulan Juli kemarin lah, sekitar tanggal 20-an. Dan ini masih berlaku sampai sekarang ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas apa-apa saja nih yang akan kita alami ketika kita mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Oke, mungkin untuk video selanjutnya dan lebih lengkapnya, simak video ini sampai habis. Resiko gagal bayar pinjaman online 2022. Oke, mungkin untuk list resiko kali ini dirilis oleh Detik Finance, dan di sini Detik Finance merilis ada 4 hal resiko ketika kita mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Yang pertama adalah ada blacklist BI checking. Yang kedua, dikejar-kejar debt collector. Yang ketiga adalah ancaman sebar data. Dan yang keempat atau terakhir ini adalah bunga dan denda keterlambatan yang menumpuk. Oke, kita akan bahas satu persatu dari resiko-resiko berikut. Yang pertama adalah blacklist BI checking. Nah, ini untuk kalian yang mengalami blacklist BI checking ini, kalian harusnya bersyukur, dan ini bukan resiko yang berat ya kalau menurut saya, karena secara tidak langsung ketika kita mengalami blacklist BI checking, tentunya kita akan terhenti dari yang namanya pinjaman online. Karena kebanyakan dari sekarang, jikalau ada yang mengalami gagal bayar di salah satu aplikasi pinjaman online, biasanya mereka akan mengajukan lagi pinjaman di aplikasi lain untuk menutup tagihan di aplikasi sebelumnya. Atau bisa disebut juga ini gali lubang tutup lubang, dan ini tuh tidak akan ada selesainya ya, akan terus saja seperti itu. Hutang Anda akan semakin membengkak, bukannya selesai tapi akan semakin bertambah lagi. Dan adanya blacklist BI checking ini kalau menurut saya sangat bersyukur ya kalau ini dialami oleh saya, karena saya secara tidak langsung akan terbebas dari yang namanya pinjaman online, dan saya kan tidak bisa meminjam lagi di aplikasi lain yang berbasis pinjaman. Yang kedua adalah dikejar-kejar debt collector. Nah, ini adalah hal yang paling banyak ditakuti oleh para debitur-debitur yang mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Namun kalian perlu ketahui bahwasannya semua debt collector yang datang ke rumah kalian tidak ada satupun yang memiliki dokumen yang lengkap kayak surat tugas yang tertuju benar-benar buat kita. Yang ada di sana surat tugasnya itu kayak buat para debitur ataupun nasabah yang mengalami gagal bayar di aplikasi A, B atau C itu ya. Jadi tidak tertuju benar-benar buat kita gitu. Nah, jadi pada intinya tidak ada yang perlu ditakuti ketika DC lapangan ada datang ke rumah kita. Karena yang sebenarnya harus takut tuh mereka, bukan kita. Jadi yang harusnya tuh takut tuh DC pada kita, bukan kita yang takut sama debt collector. Karena kalau kita berani melawan, kita berani menghadapi mereka, mereka juga tidak akan berperilaku di luar batas ya. Kita juga harus berani melawan dan mempertanyakan kayak surat tugas yang lengkap, dokumen-dokumennya. Kalau benar mereka mau melakukan penagihan kepada kita, kita wajib menanyakan surat tugas yang lengkap. Seperti di surat tugas itu tuh tertulis benar-benar buat kita, terus ada tanda tangan dari perusahaannya juga, bukan kayak surat-surat yang random ataupun surat yang sama dikirim kepada orang lain gitu ya. Jadi, tapi harus surat tugas yang benar-benar tertuju buat kita. Kalau surat tugas itu tidak seperti itu, kalian jangan terima surat tugas itu, dan kalian juga tidak perlu memaksakan untuk membayar. Jadi pada intinya kalian harus berani melawan lah dan mempertanyakan untuk kelengkapan dokumen dari DC lapangan tersebut. Yang ketiga adalah ancaman sebar data. Nah, ini untuk ancaman sebar data biasanya terjadi di aplikasi pinjaman online ilegal. Karena dari rilisan Detik Finance juga di sini menjelaskan bahwasanya untuk resiko ancaman sebar data itu biasanya terjadi di aplikasi pinjaman online ilegal. Namun kalian harus tahu juga bahwasanya untuk aplikasi pinjaman online legal juga sudah banyak kasus ataupun informasi yang mengalami penyebaran data yang hampir mirip seperti pinjaman online ilegal.
Jadi mereka akan menghubungi seluruh nomor atau kontak yang ada di HP kalian. Jadi mereka tidak akan hanya menghubungi nomor kontak saja, tapi semua nomor HP yang ada di ponsel kalian tuh akan dihubungi oleh mereka, bahwasanya kita tuh punya tagihan yang menunggak. Jadi sekalipun kalian membayar lunas tagihan tersebut di aplikasi yang kalian memang ada pinjaman, itu tidak akan membersihkan lagi nama kalian yang sudah tercoreng oleh mereka karena sudah dilakukan penyebaran data bahwasanya kita tuh punya hutang atau punya tagihan di salah satu aplikasi. Jadi kalau saran dari saya, ya udah sebar data, anggap lunas saja, karena percuma kalau kita membayar juga, nama baik kita tidak akan bersih kembali karena sudah disebar data oleh mereka dan nama baik kita tuh sudah tercoreng ya karena pinjaman tersebut. Yang selanjutnya atau yang terakhir ini adalah bunga dan denda keterlambatan yang menumpuk. Melakukan pinjaman online di aplikasi pinjaman online ini tentunya kita akan dikenakan bunga ya, dan untuk acuan bunganya itu beda-beda setiap aplikasi. Apalagi jikalau kita mengalami galbay di aplikasi pinjaman online, tentunya kita juga akan dikenakan denda keterlambatan. Walaupun aturannya untuk pinjaman online legal yang resmi itu untuk denda keterlambatannya itu harus sampai 100%. Jadi jikalau pinjam 2 juta tentunya dendanya juga sampai 2 juta ya kalau kita mengalami galbay dalam waktu yang lama. Tidak boleh lebih dari 2 juta. Karena emang untuk denda keterlambatan tuh harus diterapkannya 100%, tidak boleh lebih. Namun masih juga banyak kasus ataupun informasi yang mengalami galbay di aplikasi pinjaman online legal untuk bunga ataupun denda keterlambatannya itu ada yang melebihi 100%, ada yang dari 2 juta hampir ke 5 juta, 6 juta, 7 juta, itu banyak informasi. Saya juga sampai heran kenapa bisa sampai membengkak seperti itu, karena untuk aturannya sendiri, pinjaman online legal itu untuk denda keterlambatannya harus sampai 100%, tidak boleh lebih ya. Namun masih banyak yang pinjamannya 2 juta, kayak yang dendanya itu melebihi 100% ya, ada yang jadi 5 juta, 6 juta, dan seterusnya. Itu banyak yang kejadian seperti itu ya. Pada intinya kalian jangan sampailah membayar tagihan Anda dengan denda yang cukup besar. Kalaupun kalian mau niat membayar, kalian bayar pokoknya saja, udah kelar. Jangan dibayar sama denda-denda keterlambatannya. Nah guys, itulah tadi yang bisa saya share kepada kalian apa saja resiko ketika kita mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online di 2022. Khususnya di bulan Juli ya, dan ini masih berlaku sampai sekarang. Jadi saran dari saya nih sebagai kesimpulannya ya, jikalau kalian mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online nih, yang baru mengalami gagal bayar di baru satu aplikasi nih ya, barangkali kalian menonton video ini, saran dari saya, jikalau kalian tidak sanggup lagi membayar, udah stop, jangan memaksakan membayar lagi. Karena jikalau kalian memaksakan membayar lagi, kalian tuh akan semakin kebingungan, semakin stres ataupun ketakutan, karena kalau kalian memaksakan membayar, pastinya kalian akan mencari lagi pinjaman-pinjaman lain, maupun itu di online ataupun offline. Dan ini adalah salah satu cara yang salah ya. Nantinya kalian akan semakin dikepung oleh hutang ataupun pinjaman online. Jadi kalau kalian sudah tidak sanggup membayar di satu aplikasi pinjaman online, udah stop. Jangan sampai kalian memaksakan membayar lagi, apalagi sampai pinjam di aplikasi-aplikasi lain. Nantinya kalian akan tambah stres, akan tambah pusing, akan tambah ketakutan lagi di setiap hari-hari Anda. Jadi pada intinya kalian harus kuat-kuatin mental saja, dan kalian harus berani ketika ada ancaman-ancaman ataupun itu, seperti ada DC lapangan datang ke rumah yang sudah tadi saya jelaskan, kalian harus berani menghadapi mereka. Insya Allah kalau kalian berani dan mental kalian dikuatin, kalian akan terbebas dari yang namanya pinjaman online. Oke, terima kasih guys yang udah nonton video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang baru saja mengalami ataupun udah lama mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.